Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan cerita yang dikirim oleh Nindi melalui Facebook ya. Pada saat dia melakukan pendakian ke Gunung Raung via Sumber Waringin atau Sumber Waringin bersama 3 orang temannya, kita sebut saja Rani, Budi, dan Hasan, pada tahun 2013 yang lalu, yang menjadi pengalaman mengerikan untuk Nindi karena melihat berbagai kejadian saat pendakiannya tersebut. Buat kalian yang baru mampir, dukung channel ini dengan subscribe dan pencet loncengnya biar saya tetap semangat untuk terus membawakan kisah-kisah dari para pendaki kita dan cerita-cerita lain untuk menghibur kalian semua dimanapun kalian berada. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, pada pertengahan tahun 2013, Nindi, Rani, Budi, dan Hasan merencanakan untuk mendaki ke Gunung Raung karena kebetulan mereka ketemu waktu di mana mereka semua libur dari kegiatan-kegiatan atau pekerjaan mereka. Jalur Sumber Waringin mereka pilih karena alasan jarak yang tidak terlalu jauh dan mereka memang belum pernah lewat jalur situ, jadi sekalian nambah pengalaman gitu. Setelah melakukan berbagai persiapan, mereka pun berangkat menuju base camp sekitar jam 6 pagi agar bisa langsung melakukan pendakian dan tiba di area base camp sekitar jam 9-an. Untuk menyingkat waktu, mereka memutuskan untuk naik ojek menuju ke pos 1 karena jika jalan, Nindi bilang bisa sampai 3 jam. Sejak sampai di base camp, sebenarnya Nindi sudah merasa aneh karena suasana terasa benar-benar sepi dan ada sedikit rasa mencekam yang dia rasakan. Tapi Nindi mikir mungkin itu karena Gunung Raung yang sejak dulu dikenal sangat angker, jadi dia ngerasa kayak gitu. Setelah mereka sampai di pos 1, mereka berdoa sejenak sebelum memulai pendakiannya dan langsung jalan dengan formasi Hasan sebagai leader, disusul Rani, Nindi, dan Budi sebagai sweeper. Mereka tidak mau membuang-buang waktu karena perjalanan menuju ke pos 2 atau Pondok Sumur ini cukup jauh, bisa 4-5 jam kalau mereka berjalan lambat. Di tengah-tengah perjalanan, cuaca mendadak berubah dari yang tadinya cerah, tiba-tiba mendung dan mulai berkabut. Nindi saat itu heran, baru sampai situ kok sudah turun kabut gitu. Akhirnya untuk jaga-jaga, mereka pun menepi untuk memakai jas hujan biar nggak panik kalau tiba-tiba turun hujan. Saat itulah Nindi dari kejauhan melihat ada beberapa orang jalan mendekat ke arah mereka. Sepertinya mereka kelompok pendaki yang mau turun. Awalnya Nindi dan yang lain ini biasa aja, tapi ketika kelompok pendaki ini lewat, mereka semua sama sekali tidak menyapa rombongan Nindi dan terus jalan aja tanpa memperhatikan mereka gitu. Di situ Hasan bilang, pendaki-pendaki sekarang kok pada sombong ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya ada yang mengganjal di hati Nindi karena ketika dia perhatikan, kelompok pendaki ini seolah-olah tidak melihat keberadaan kelompok Nindi karena menurut Nindi, mereka bahkan sama sekali tidak melirik, seperti orang yang benar-benar tidak menyadari aja gitu. Tapi saat itu Nindi diam karena menurut dia mungkin itu cuma perasaannya aja. Perjalanan pun mereka lanjutkan. Kabut makin lama makin tebal yang akhirnya membuat mereka menyalakan senter untuk menambah jarak pandang. Mereka terus jalan saat itu sampai lama-lama mereka mulai menyadari kalau perjalanan mereka kayaknya udah terlalu lama. Hasan bilang, harusnya udah sejak tadi mereka sampai di pos 2, tapi mereka seperti masih di tengah-tengah hutan. Akhirnya mereka memutuskan untuk melipir dulu karena mereka lapar gitu. Mereka kemudian mulai masak dan buat minuman hangat sekalian berunding enaknya gimana gitu.
Pada saat mereka masak, lagi-lagi ada kelompok pendaki yang turun. Kali ini ada 4 kelompok yang turun secara bergantian. Anehnya, semua kelompok-kelompok itu sama sekali tidak menyapa atau bahkan melihat kelompok Nindi. Disitulah Nindi mulai yakin dengan perasaannya, yang ternyata yang lainnya juga ngerasa yang sama seperti itu. Karena udah mulai takut, mereka pun mempercepat makannya dan segera melanjutkan perjalanan. Disitulah mereka benar-benar kaget, karena ketika mereka sampai di pondok sumur atau pos 2, ternyata sudah mendekati waktu maghrib. Mereka semua benar-benar heran, kenapa bisa selama itu mereka jalan, yang akhirnya mereka memutuskan untuk sekali lagi berdoa agar tidak lagi mengalami hal yang sama. Selesai istirahat, mereka pun lanjut lagi jalan, karena izin mereka terbatas dan gak mau kehilangan waktu lagi atau ketinggalan waktu. Saat itu, cuaca sudah mulai gerimis, tapi mereka tetap nekat melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 atau pos Pondok Demit. Di sepanjang perjalanan menuju pos 3, sebenarnya gak ada apa-apa, tapi Nindi beberapa kali melihat ada anak ayam yang seperti loncat dari satu pohon ke pohon lainnya, dan itu benar-benar aneh. Gimana caranya anak ayam ini bisa melakukan itu? Loncat yang segitu jauhnya, sedangkan anak ayam itu terbang aja harusnya nggak bisa gitu. Nindi sadar betul kalau dia sebenarnya sedang diganggu, tapi dia tetap diam karena nggak mau mengganggu fokus teman-temannya. Sekitar setengah 9 malam, mereka akhirnya sampai di pos 3 atau pos Pondok Demit. Mereka kemudian istirahat tanpa ngobrol sedikit pun, karena suasana entah kenapa benar-benar tegang. Hasan pun segera mengajak teman-temannya untuk lanjut biar bisa segera sampai di pos 4 dan buka tenda di sana. Mereka semua setuju dan segera lanjut jalan biar bisa cepat-cepat istirahat. Tapi di tengah-tengah perjalanan, mereka harus lari ketakutan karena tiba-tiba mereka mendengar suara keramaian sama teriakan-teriakan yang banyak sekali seperti datang dari mana-mana. Mereka pun sampai di pos 4 dengan terengah-engah karena habis lari-larian, dan tanpa dikomando, mereka segera buka tenda dan menyiapkan alat-alat untuk masak. Pada saat itu, mereka masak dengan suasana yang sangat tegang karena kejadian yang baru saja mereka alami. Pada saat mereka makan, perlahan Nindi mulai mencium bau amis yang entah datang dari mana, yang membuat Nindi gak bisa menghabiskan makanannya dan langsung pamit untuk tidur. Sementara yang lain masih merencanakan apa yang akan mereka lakukan besok. Singkat cerita, esok harinya mereka satu persatu mulai bangun. Kali ini ternyata bau amis yang dicium Nindi justru semakin kuat dan dicium oleh mereka semua. Tapi fokus mereka terpecah ketika Hasan bilang, kok jalurnya jadi ke sana ya? Bukannya kemarin jalurnya di sebelah kanan tenda kita, kok sekarang jadi ke kiri? Mereka semua coba mengingat-ingat dan setuju dengan kata Hasan. Yang lebih aneh lagi, jalur untuk turun seperti tiba-tiba lenyap karena semua tertutup semak dan hutan. Mereka akhirnya beres-beres dan menunda sarapan karena sudah ngerasa gak enak. Selesai beres-beres, Nindi kaget ketika tahu-tahu dia seperti kejatuhan daun-daunan kering yang cukup banyak, yang membuat mereka semua spontan menoleh ke atas. Saat itulah mereka melihat ada banyak sekali mayat yang tergantung di atas pohon, yang membuat mereka langsung berlari ketakutan, dan tanpa sadar mereka justru masuk ke jalur yang salah. Menurut Nindi, mayat itu ada puluhan dan benar-benar kayak tergantung berjejer-jejer di atas pohon itu. Mereka terus lari dan jalan secepat yang mereka bisa, melewati hutan lumut, kemudian berubah menjadi hutan kering, masuk lagi ke hutan lumut lagi, dan ketemu lagi sama hutan kering. Terus seperti itu sampai mereka semua
benar-benar kecapean dan kelaparan karena mereka memang tadi nggak sarapan. Hasan pun memutuskan untuk istirahat dan makan dulu sebelum mereka melanjutkan atau memutuskan harus gimana. Singkat cerita, selesai istirahat dan makan, mereka segera lanjut jalan karena sudah nggak mau kena teror lagi. Tapi ternyata mereka cuma seperti berputar-putar di hutan kering dan hutan lumut saja. Mereka mulai panik ketika sampai sore hari mereka belum juga keluar dari situ. Dan diperparah dengan kondisi Rani yang sudah mulai menurun. Makin lama, Rani makin lemah, yang akhirnya memaksa mereka untuk buka camp lagi agar semua bisa istirahat. Pada saat itu, sepanjang malam, Hasan dan Nindi hanya bisa duduk di depan tenda karena nggak bisa tidur. Hasan kebingungan karena nggak tahu di mana jalur yang benar untuk turun, sementara bekal mereka sudah mulai menipis. Nindi mulai memperhatikan sekitarnya dan mulai menyadari ada yang aneh, seolah-olah sebenarnya mereka hanya lewat di hutan yang sama, cuma berubah-ubah dari hutan lumut ke hutan kering. Tapi semua kontur dan pohon-pohonnya ini kayak sama. Nindi yakin karena dia seperti sudah hafal setelah lewat situ beberapa kali. Nindi pun mengutarakannya ke Hasan, dan setelah Hasan melihat-lihat, dia juga merasakan hal yang sama seperti Nindi. Di situ Hasan bilang ke Nindi, "Salah kita apa ya? Kok kita ngalamin kayak gini?" Tapi Nindi hanya geleng-geleng kepala karena dia juga sama sekali nggak ngerti. Saat itulah secara tiba-tiba mereka kaget karena tahu-tahu ada banyak sekali pendaki-pendaki yang datang. Tapi mereka cuma berlarian ke sana kemari tanpa menyadari satu sama lain. Seolah-olah satu sama yang lain ini sama-sama tidak melihat. Hasan juga teriak beberapa kali, tapi nggak ada yang jawab. Semua pendaki-pendaki itu cuma berlarian ke sana kemari dengan panik. Ada yang menangis, ada yang sampai pingsan, dan lain-lain. Bahkan Hasan beberapa kali menghampiri pendaki-pendaki itu, tapi anehnya Hasan nggak bisa memegang mereka. Sementara Nindi seperti terpaku melihat semua itu. Para pendaki ini lama-lama tumbang satu persatu dan lenyap secara tiba-tiba. Saat itu Hasan kembali ke dekat Nindi dalam keadaan pucat dan bilang, "Nin, kamu lihat kan? Kamu ingat nggak mayat-mayat yang kemarin? Mereka barusan kok sama ya pakaiannya dan semuanya dengan mayat yang kita lihat tergantung di pos 4. Di situ Nindi juga baru menyadarinya dan mengiyakan ucapan Hasan. Mereka berdua pun segera berdoa agar tidak diganggu lagi dan ditunjukkan jalan keluar karena sudah nggak kuat lagi. Disitulah Nindi kembali melihat anak ayam yang kemarin meloncat ke sana kemari dengan cara yang tidak wajar. Hasan langsung menghindar, tapi Nindi anehnya justru tidak ngerasa takut sama sekali, dan ada keinginan yang sangat besar untuk mengikuti anak ayam itu. Nindi pun bilang ke Hasan untuk cepat-cepat bangunin yang lain dan segera jalan. Hasan saat itu nggak mau banyak tanya dan hanya ngikutin ucapan dari Nindi. Singkat cerita, mereka semua pun jalan mengikuti Nindi yang terus ngikuti kemana anak ayam itu ngeloncat gitu. Dan baru sekitar setengah jam jalan, tahu-tahu mereka sudah kembali ke area pos 4. Disitulah mereka semua benar-benar lega dan segera turun secepat yang mereka bisa sebelum mereka nyasar lagi. Dan akhirnya mereka kembali sampai di base camp menjelang maghrib di hari keempat, yang artinya mereka sebenarnya masih diganggu ketika mereka turun karena mereka seperti melewatkan satu hari gitu. Tapi mereka tetap lega akhirnya bisa turun dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Semoga cerita dari Nindi bisa menghibur kita semua dan memberi kita pelajaran kalau apapun bisa terjadi dengan kita kapanpun itu. Terima kasih buat Nindi yang sudah membagikan pengalamannya di sini. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya dan
Tetap sehat, semoga rezeki kalian lancar, dan salam Rahayu.